Matius pasal yang ke-24, saya baca ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak orang Kristen di tempat ini? Saya percaya banyak ya, 90% mungkin orang Kristen ada di Tomohon. Amin. Tetapi sudahkah kita mengoreksi pribadi kita? Benarkah kita dikatakan Kristen atau hanya di Kristen KTP? Hanya di KTP dikatakan Kristen, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam pertobatan. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen hanya terpampang di KTP, tetapi kehidupan tidak menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, waktu sekarang sudah sangat singkat. Kita melihat keadaan dunia sekarang penuh dengan peperangan. Peperangan antara Ukraina dan Rusia, peperangan antara Israel dan Palestina, Israel dan Hamas, dan lain-lain bangsa-bangsa lain mulai saling menopang satu dengan yang lain. Ini sudah mengarah kepada tanda-tanda akhir zaman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika suatu saat terjadi perang Armageddon, di mana bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa, di saat itulah orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka lah yang akan diangkat bersama-sama dengan Kristus. Tetapi mereka yang tidak bertobat akan tertinggal. Karena itu firman Tuhan katakan di sini, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Seorang pencuri kalau datang mencuri di rumah seseorang misalnya, ataukah di toko, dia tidak akan kasih tahu. Oh, kita mau datang di toko ini mau bapak curi. Kita mau datang di rumah ini mau bapak curi. Kalau dia kasih tahu, otomatis orang-orang tuan rumah pasti akan apa? Berjaga-jaga, siap semua mau menghadapi pencuri. Nah, seperti itu pencuri mau datang mau mencuri? Tidak, pasti mereka diam-diam. Demikianlah Anak Manusia datang itu seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita semua. Maka firman Tuhan berkata berjaga-jagalah. Apa maksud firman Tuhan berkata berjaga-jagalah? Tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah menduakan hati Tuhan. Jangan kita percaya Tuhan tapi kita masih percaya pada opo-opo. Kita percaya Tuhan, kita katakan saya pergi ke gereja, saya setia ke gereja, tetapi masih setia ke penyembah berhala. Itu sama saja. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tempat-tempat berhala tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jika Tuhan datang, Anda menduakan Tuhan, saya jamin tidak akan masuk surga, tetapi masuk neraka. Karena orang yang percaya sungguh kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau setia kepada Dia, menerima Tuhan Yesus dalam hati, bukan menerima alat-alat yang akan menggunakan saudara jatuh di dalam pencobaan. Bukan pergi kalau sakit jangan cari dukun saudara. Kalau ingin mau kaya, jangan cari pilih batu sana tuh tempat kasih kaya. Tidak. Alat ini bikin kaya, tidak. Justru akan membawa kepada neraka yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat waktunya sekarang, jangan pernah menduakan Yesus di hatimu. Jangan. Sekalipun sangat setia masuk gereja, tetapi iman bercabang sama saja. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati yang dimaksudkan dalam firman Tuhan itu adalah menduakan Tuhan. Percaya kepada Tuhan
Armageddon tapi masih percaya kepada benda-benda tahyul, benda-benda keramat dan lain sebagainya, itu tidak dikehendaki Tuhan. Pergi ke hari Minggu ke gereja, malamnya ibadah center, ibadah rayuan, ibadah apa, kolom dan sebagainya. Tetapi hari-hari tertentu pergi tanpa bahuku di gunung sana, pergi tanpa bertapa di gunung sana, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tempat mereka adalah neraka, karena dalam kitab Galatia pasal yang kelima berkata bahwa penyembahan berhala, sihir tidak akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Percayalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka yang sudah percaya tetap berjaga-jaga akan imanmu kepada Tuhan agar tidak masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Sudah tidak lama lagi Tuhan datang, saudara. Lihat sekarang, zaman sekarang, melihat keadaan dunia sekarang semakin jahat. Jangan sampai kita suatu saat nanti akan disiksa oleh Antikris. Antikris akan menyiksa bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan mengalami siksaan yang besar, di mana penyiksaan itu akan terjadi. Apa yang tidak pernah terjadi dalam dunia ini akan terjadi pada saat itu. Siksaan dalam dunia yang orang pernah dengar itu apa? Orang dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup, itu sudah pernah terjadi. Dipotong-potong itu sudah pernah terjadi. Dan siksaan pada masa Antikris itu adalah siksaan yang tidak pernah terjadi di dunia ini. Siksaan yang paling besar seperti apa itu? Mencari kematian tidak akan terjadi. Sekalipun sudah dipotong-potong, sudah diambil matanya dan sebagainya, tidak ada kematian di saat itu. Tetapi penderitaan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi. Karena itu, saudara, gunakanlah imanmu, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga, jaga kekudusan, jaga hidup dengan Tuhan, setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia untuk memuji Tuhan. Mungkin selama ini Anda berdoa dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab doa saya. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika Tuhan menjawab doa saudara, asalkan saudara mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa, koreksi pribadimu kepada Tuhan. Tuhan, apakah hidup saya sudah layak di hadapan Tuhan? Atau masih adakah yang saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Waktunya sekarang Anda untuk tetap berjaga-jaga, tetap datang kepada Tuhan. Dalam kitab Galatia juga berkata bahwa kita harus hidup di dalam roh. Tinggalkan hidup kedagingan, tinggalkan kehidupan yang mewah, pesta pora maksud saya ya, yang pergi ke tempat barbar, ke tempat-tempat di mana ya orang bilang menjual diri. Jangan, harus hidup dengan Tuhan. Tanggalkan semua dosamu di hadapan Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gomisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Tuhan tidak pernah memandang dosamu sebesar apa saudara, tetapi Dia mau memandang hatimu yang mau kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, tinggalkan ya. Banyak orang Kristen ya di daerah sana ya, saya tidak tahu daerah sini, cewek-cewek cantik menjual diri kepada om-om yang kaya ya. Mama-mama rela meninggalkan papa-papa suaminya untuk demi bersama dengan laki-laki yang lebih kaya. Bapak-bapak juga sering untuk mau ada cari perempuan yang lain. Tinggalkan semua itu. Kalau masih ada di sini dia bahu putar saja. Tidak boleh saudara, karena firman Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Berjaga-jaga, jangan sampai Tuhan datang kita masih hidup dalam dosa. Seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Ibu Gembala tadi, Ibu Angel, dia mengatakan bahwa
tidak pernah memandang dosa kita. Asalkan kita mau datang untuk mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya mau datang kepada Tuhan. Karena juga kita tidak mau kan, kesenangan dalam dunia hanya sementara, tapi kesenangan di akhirat itu yang luar biasa. Kalau kita masuk kerajaan surga yang kekal, itulah yang indah. Kalau masih ada di sini yang masih mabuk-mabukan, lepaskan semuanya itu. Datanglah kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Pada saat ini juga Tuhan akan menghukum saya bersama Kopassus Mission ketika kami sombong. Jangan sampai sombong rohani. Biarkanlah Tuhan, jika engkau merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Amin. Tuhan akan selalu memberkati Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini. Saya mau berkata, jangan abaikan pujian penyembahan. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 14, Silas dan Paulus ada dalam penjara. Ketika mereka menyanyikan pujian dan berdoa, maka terbukalah penjara itu dan bebaslah pelaku itu, dan mereka itu bebas. Saya mau katakan, pujian penyembahan di tembok Yeriko, mereka mengelilingi 7 kali dan tembok Yeriko itu runtuh. Bahwa pujian penyembahan itu padu kuasa, padu otoritas, padu wibawa, karena kita mencaci bagi orang kemuliaan nama Tuhan. Kadang orang mengabaikan pujian penyembahan itu. Di gereja mungkin cuma asal menyanyi, dimanapun mungkin cuma asal menyanyi, tetapi itu setiap perkataan mengandung kuasa ilahi. Amin. Kita lihat ketika Petrus di penjara, jemaat-jemaat berdoa untuk dia, dan terbukalah rantai di dalam penjara itu, dan dia dituntun oleh kuasa pasukan malaikat di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kesembuhan, Tuhan adalah sumber pelawatan. Tuhan siap menjamah, Tuhan siap melawat Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini. Tadi sudah beberapa orang yang didoakan, ya, sudah beberapa orang diminta didoakan. Kalaupun masih ada Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, firman Tuhan bilang Wahyu 3:13, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Ibrani 3:14, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mungkin ada yang mendoakan, saya akan doakan Bapak Ibu. Mungkin boleh maju ke depan, boleh datang di tempat di mana kami melayani. Kami akan mendoakan Bapak Ibu, kami akan memulihkan Bapak Ibu di dalam kuasa nama Tuhan. Jangan malu-malu sebagai orang Kristen, jangan malu-malu sebagai orang cintaan Allah. Orang semua itu bersaudara, orang semua itu cinta diberkati. Dan kepada kepolisian Resort Tomohon yang sudah mengizinkan untuk bisa memberikan kami tempat, waktu dalam KKR penginjilan, agar supaya kami dari Kopassus mengucapkan banyak terima kasih. Dan pemerintah Kota Tomohon yang sudah memberikan juga kami waktu untuk KKR Kopassus Mission yang ada di Tomohon. Dan kami menyimpulkan semua Tuhan memberkati untuk semua yang ada di Tomohon dan sekitarnya. Untuk itu kami dari Kopassus Mission mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua yang ada di pasar Tomohon. Pakai tuan, pakai kalawiran, pakai tangan kita lumayan.